Apakah penderita darah rendah boleh dibekam? Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi medis yang ditandai dengan pembacaan tekanan darah sistolik di bawah 90 mm raksa dan diastolik di bawah 60 mm raksa. Gejala umum termasuk pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, berdiri dan berjalan tidak stabil, kulit pucat dan keringat dingin, pingsan, dan lain-lain. Hipotensi bisa terjadi secara perlahan akibat efek dari penyakit yang dialami seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit liver, dan lain-lain. Hipotensi juga bisa terjadi secara tiba-tiba, biasanya disebabkan karena kehilangan banyak darah, dehidrasi, suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas, alergi, perubahan posisi yang tiba-tiba seperti berdiri setelah duduk lama, dan lain-lain. Ingatlah bahwa hipotensi itu berbeda dengan anemia. Hipotensi adalah istilah untuk tekanan darah yang turun, sedangkan anemia adalah istilah untuk penurunan kadar sel darah merah. Hal ini kami perjelas karena di lapangan, terapis kami seringkali menemukan pasien yang menganggap bahwa hipotensi dan anemia adalah kondisi yang sama. Pertanyaannya di sini adalah, apakah mereka yang menderita tekanan darah rendah atau hipotensi boleh dibekam? Boleh atau tidaknya bekam pada penderita hipotensi telah menjadi kontroversi di kalangan ahli bekam. Beberapa ahli berpendapat tidak boleh, karena kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya, diantaranya pingsan atau koma. Beberapa ahli bekam juga berpendapat bahwa bekam pada penderita hipotensi boleh dilakukan. Dilansir dari laman Facebook resmi, Bekam Tawakal Rawang Selangor, Malaysia, tindakan bekam pada penderita hipotensi boleh dilakukan, tergantung penyebab atau kondisi pasien yang menyebabkan pasien tersebut mengalami hipotensi. Jika kondisi hipotensi terjadi secara perlahan-lahan sebagai efek daripada penyakit kronis yang dialami pasien, seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit hati, maka bekam dianjurkan untuk penderita hipotensi jenis ini. Karena pembekaman di titik ginjal dapat merangsang pelepasan lebih banyak hormon renin, mengubah angiotensinogen di hati menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dipecah oleh ACE, angiotensin converting enzyme, di paru-paru menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini bertanggung jawab untuk menyempitkan pembuluh darah. Ketika tekanan darah rendah terdeteksi oleh otak, ketika pembuluh darah menyempit, maka jantung akan berusaha memompa darah lebih kuat sehingga tekanan darah kembali naik. Namun, reaksi kimia pelepasan hormon renin di ginjal ini seringkali tidak terjadi secara efektif karena perjalanan penyakit, seperti yang biasa terjadi pada penderita penyakit kronis yang belum terkendali, seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit hati. Kondisi inilah yang kerap kali memicu terjadinya hipotensi. Oleh sebab itu, bekam dapat membantu memicu reaksi awal untuk memperbaiki tekanan darah, yaitu dengan merangsang pelepasan hormon renin, yang nantinya berperan dalam menyempitkan pembuluh darah, ketika tekanan darah yang rendah terdeteksi oleh otak. Sehingga tekanan darah kembali stabil. Bagaimana jika hipotensi tidak disebabkan oleh perjalanan penyakit kronis? Hipotensi yang terjadi secara mendadak, atau hipotensi akut karena kondisi tertentu seperti kehilangan banyak darah akibat luka terbuka, dehidrasi, suhu terlalu dingin atau terlalu panas, ataupun kondisi lainnya sangat tidak dianjurkan dibekam, bahkan merupakan kontraindikasi. Jika bekam dilakukan pada kondisi ini, dapat menyebabkan pasien pingsan atau koma. Karena pelepasan renin tidak mungkin terjadi bila cairan, plasma atau darah yang dibutuhkan untuk mengangkutnya berkurang, atau bergerak terlalu lambat, contohnya pada keadaan suhu terlalu dingin yang dapat menyebabkan pembuluh darah menyusut dan plasma membeku di dalam tubuh. Apa yang harus dilakukan pada hipotensi akut? Segera bawa ke instalasi gawat darurat terdekat untuk mengganti cairan yang hilang, serta untuk menghentikan kehilangan cairan atau darah yang keluar terus-menerus. Bekam bukanlah langkah bijak dalam hipotensi jenis ini. Kesimpulannya, boleh tidaknya bekam pada penderita hipotensi tergantung pada penyebab atau perjalanan penyakit yang memicu hipotensi tersebut. Jika tekanan darah sangat rendah sehingga pasien merasa pusing, lemah, pucat, pingsan, dan lain-lain, bekam darah dikontraindikasikan karena dapat mengancam jiwa. Melakukan pertolongan darurat atau membawa pasien ke rumah sakit segera harus menjadi prioritas. Semoga bermanfaat. Salam sehat Bekamer Sumeneb.